بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم
صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islami hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana wa sanadana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minna, atau kama jaa fil hadits. Jamaah ngaji pulau akramakumullah, wabil khusus kepada tuan rumah Pak Haji Ridho beserta keluarga, mami dan anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kehidupan beliau berdua, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua tujuan-tujuannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita di dalam suasana yang baik. Kemudian kita masih duduk di dalam tempat yang baik, mendengarkan nasihat-nasihat dari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama. Ini adalah satu kemuliaan, adalah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hambanya yang beriman. Imam Asy-Syatibi beliau mengatakan di dalam kitab Al-I'tisam, min alamati sa'adati 'alal abdi, di antara tanda bahagianya seorang hamba itu, beliau mengatakan yang pertama taisirut ta'ah alaihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggampangkan berbuat baik dalam hidupnya. Jadi kalau seumpama di dalam kehidupan kita senantiasa gampang melakukan kebaikan, berarti ada kemungkinan besar kita akan menjadi orang yang husnul khotimah. Ada kemungkinan besar kita akan menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah taisurut ta'ah alaihi, gampang dengan kebaikan. Jadi ketika diajak kebaikan tuh mudah. Baca Quran dia mudah, bersedekah dia mudah. Pokoknya amal-amal kebaikan dia senantiasa mudah melakukannya. Karena banyak sekali sabda-sabda Nabi SAW mengenai tanda-tandanya orang yang sukses, tanda-tandanya orang yang bahagia. Yang biasa sering saya sampaikan adalah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk taat. Allah akan pahamkan dia atas ilmu-ilmu syariat. Allah akan mudahkan dia untuk senantiasa berbuat kebaikan. Akan tetapi sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya itu buat baik, maka orang tersebut akan disusahkan untuk berbuat kebaikan. Di mana Sayyidina Ibnul Mubarak rahmatullah alaihi beliau mengatakan, idza ahabballahu abdan khairan ja'ala fihi thalatha hisalin. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka pertama kalinya Allah akan pahamkan dia agama, fikhan fid din. Allah akan pahamkan dia agama. Yang kedua, wa zahadatan fid dunya. Allah akan jadikan zuhud dalam dunianya. Yang ketiga, al-istighal bi uyubil khalqi, sibuk dengan aibnya sendiri. Al-istighal bi uyubihi, sibuk dengan aibnya sendiri. Nah, tiga perkara ini, yang pertamanya adalah ilmu.
Makanya Sayyidina Utsman bin Affan beliau mengatakan dalam Nashihul Ibad, kamalul iman bil ilmi. Sempurnanya iman itu dengan ilmu. Orang tuh bisa menyempurnakan imannya, dia bisa mengerjakan semua amalnya, maka dengan ilmu yang harus dia dapatkan. Wa kamalul ilmi bil khaufi lillahi ta'ala. Dan sempurnanya ilmu ketika dalam hatinya ada perasaan takut kepada Allah. Jadi di antara pengaruh duduk dalam majelis ilmu supaya kita makin takut dengan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati ulama dalam Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, yang dikatakan ulama sesungguhnya adalah mereka yang takut kepada Allah. Nah, ulama ini harus bisa dikatakan ulama ini ketika dia sudah bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ada yang puluhan tahun, ada yang belasan tahun. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu tidak akan memberikan manfaat kepada seseorang sebelum dia bermujahadah susah dengan menuntut ilmu. Ilmu nggak akan masuk ke dalam hati kita, teman-teman, kalau kita belum pernah bersusah payah dengan ilmu. Tapi kalau orang sudah bersusah payah dengan ilmu, maka ilmu akan masuk ke dalam hati kita. Ilmu itu susah masuknya, ya. Makanya tadi saya bilang ngaji itu susah, maka jangan susah-susah untuk ngaji, berat. Makanya Rasulullah SAW dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum dikatakan, ketika beliau menerima satu wahyu atau satu perintah dari Allah, beliau langsung gemetar hatinya, langsung badannya panas. Apabila beliau berada di atas unta, duduk di unta yang mulia, ya, duduk di untanya beliau yang mulia, maka untanya langsung tersungkur jatuh. Kenapa? Karena beratnya ilmu agama. Maka antum-antum di sini tuh di Allah pilih itu luar biasa untuk duduk dalam majelis ilmu, duduk dalam majelis ilmu. Kemudian yang kedua, wa muwafaqatihi sunnah fi af'alihi. Gemar dengan menggunakan sunnah itu senang, bangga dengan sunnah yang dia kerjakan, ya, percaya diri ketika dirinya mengamalkan sunnah. Kayak para sahabat terdahulu. Para sahabat terdahulu itu Masya Allah lebih mencintai apa yang disampaikan oleh baginda Nabi daripada hawa nafsunya sendiri. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tuh nggak suka dengan labu. Tahu labu? Pertamanya nggak suka dengan labu, tapi ketika pernah satu saat Nabi makan labu, maka beliau mengatakan, hari ini makanan yang paling aku suka adalah labu. Kecintaannya kepada Nabi mengalahkan semuanya itu. Ya, kalau kata Ustadz Abdul Ghani, beliau mengatakan, jadi kalau seumpama Nabi mengatakan ini warnanya apa? Ini warnanya putih ya Rasulullah, katanya. Kalau Rasulullah mengatakan enggak, ini warnanya hijau, maka mereka akan mengatakan, ya Rasulullah, mata kami yang buta, yang benar adalah pandangan engkau. Jadi bisa mengalahkan keinginannya, hawa nafsunya demi mencintai Nabi. Nah, kalau kita nih kadang-kadang mengamalkan sunnah, masih cari yang enak, ya. Hari ini orang tuh sedikit percaya dengan sunnah, bahkan malu mengamalkan sunnah dengan menggunakan siwak, dengan pakai jubah. Hari ini ada orang yang malu pakai jenggot. Aduh, hari ini pakai jenggot bagaimana? Enggak gagah. Padahal seorang ulama mengatakan, tamamur rajulu bisyai'aini. Ya, tamamur rajuli bisyai'aini. Sempurnanya laki-laki itu dengan dua hal. Yang pertama, al-lihyatu fi wajhihi, janggut yang ada di wajahnya. Yang kedua, wa zaujatu fi darihi, seorang istri yang melengkapi rumahnya. Jadi kalau ada orang kok nggak punya janggut, berarti belum sempurna kelakiannya. Ya, beda dengan orang yang memang nggak punya janggut, ya. Mohon izin Ustaz Reza. Iya. Tapi kalau ada orang yang sudah punya janggut dipotong dengan alasan dia nggak suka, nah itu nanti pembahasan dalam fikih, ya. Yang penting jangan sampai potong janggutnya dia itu karena malu. Hati-hati, ya. Apalagi karena benci. Wal ya'udzubillah min zalik. Nanti ketika pada hari kiamat nanti orang-orang kafir, mereka orang-orang yang tidak beriman, mereka mengatakan wanada ashabul jannati ashaban nari
an afidu alaina au mimma razaqakumullahu minal ma an afidu alaina minal, gimana ayatnya? Wa nada ashabul jannati ashaban nari an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Gitu kan ayatnya. Ketika orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman memanggil, "Hai, kalian ahli surga," katanya, "berikan kami air seteguk aja," ya kan? Maka orang-orang ahli surga mengatakan, "Ngapain? Nah, dulu ketika kami di dunia, kamu mengatakan kami innahum yataghamazun." Gitu ya ayat ya. Dalam ayat yang lain innahum wa idza marru bihim yataghamazun. Lihat tuh orang-orang yang lagi jauh lah, ngapain nggak jelas katanya. Dulu kita digituin dulu, ya sekarang kita digituin. Orang-orang yang ngaji-ngaji nggak jelas tuh. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ada orang-orang dakwah nih, ketok-ketok pintu, lihat tuh yang janggut-janggut tuh ngapain nggak jelas. Akhirnya nanti ketika mereka di dalam kubur, mereka minta apa? Mereka minta maaf, minta pertolongan kepada kita. Akhirnya kita mengatakan ngapain? Ya, dulu lu ngeledekin gua, sekarang gua ledekin lagi lu. Masya Allah. Jadi memang adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika mereka berjalan, maka yataghamazun, mereka saling ngomongin. Ya, orang-orang janggut enggak jelas kerjaannya. Ngajak-ngajak orang sholat katanya. Enggak punya kerjaan katanya kayak gitu. Nanti orang-orang yang seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan diberikan siksa yang sangat pedih. Minta air selama 1000 tahun, minta makan selama 1000 tahun. Akhirnya Allah memberi makan kepada mereka, inna syajaratal zakum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun kagolil hamim. Allah berikan mereka makanan yang terbuat dari pohon zakum, yang apa Nabi mengatakan apabila satu buah zakum itu Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan di dunia, maka seluruh dunia ini akan terbakar hangus karena buah itu, dan itu nanti akan dimakan oleh orang-orang yang tidak beriman di dalam neraka. Ya, nauzubillah min dzalik. Yang ketiga selanjutnya adalah wasuhbatil ahli shalah. Kata beliau, yang ketiga orang yang diberikan kebaikan adalah mereka yang istiqomah kumpul suhbahnya dengan orang-orang yang baik. Suhbah tuh kayak gini tuh, ya, bermujalasah dengan orang-orang soleh. Yang dapat sanad nanti di hadapan Allah di majelis Ahkamul Hakimin adalah kita-kita nih yang bersuhbah dengan guru. Jadi ngaji sesungguhnya tuh yang kayak gini, ngaji sesungguhnya itu bukan yang dengar dari YouTube. Karena kalau dengar dari YouTube itu nanti mereka dengarnya enggak dengan adab, pakai celana pendek, udah lagi ketiduran, maka kurang adab. Maka yang diajarkan oleh guru-guru kita, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita harus bermujalasah dengan guru. Maka antum beruntung bisa bermujalasah dalam majelis yang mulia ini, bisa menatap wajahnya orang-orang soleh. Masya Allah, ini adalah satu keuntungan yang besar. Kemudian yang ketiga, wa husnu akhlaqihi mal ikhwan. Yang selanjutnya yaitu berbuat baik kepada saudara muslim. Kemudian sudah saya bahas ya. Jadi berbuat baiknya kita bukan hanya kepada saudara muslim, kepada orang yang tidak Islam sekalipun kita harus berbuat baik. Maka kita harus berbuat baik kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Ya, di antara sifatnya ahli surga yang Nabi mengatakan adalah al-afu ala man zalamak, memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Bisa kayak gitu nggak? Bisa nggak? Insya Allah ya, memaafkan kepada orang yang berbuat zalim. Tapi ini tingkatannya para anbiya. Makanya para anbiya itu punya akhlak namanya akhlakul azimah, akhlak yang sangat agung. Kelasnya Sayyidina Abu Bakar aja ketika dicaci maki masih sedikit kesel, ya, apalagi kelasnya Haji Ridho, apalagi kelasnya Haji Aji.
maka wajar. Tapi kita harus berusaha untuk berbuat baik. Yang selanjutnya adalah wa bazlu ma'rufihi lil khalqi, senantiasa masih berbuat baik, memaafkan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Wahtimamihi lil muslimin. Nah, jadi yang nomor selanjutnya adalah memikirkan saudara muslim. Ini yang akan kita bahas pada malam ini, yang berkaitan dengan ayat yang tadi dibaca oleh Ustadz Ghifari. Apa ayatnya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka harus ada di antara kita orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yang dimaksud khair di dalam hadis, di dalam ayat ini adalah yaitu ittiba'ul Quran wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di antara kita sebagian umat yang harus senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Maka tafsir yang pertamanya yang dalam ayat tersebut al khair di situ adalah ittiba'ul Quran, senantiasa hidup kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Wattiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ittiba kepada sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjelaskan kepada kita pentingnya berbuat baik, pentingnya amar ma'ruf nahi anil munkar. Di mana ketika seorang hamba dari kalangan umat ini mengerjakan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang-orang untuk berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan stempel kepada dirinya sebagai khairu ummat, sebaik-baiknya umat. Maka dalam tafsir yang lain itu dikatakan yang dimaksud dengan khairu umat itu adalah aywaman sona'a min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan umat terbaik, kalau antum ingin mendapatkan stempel dari Allah sebagai umat terbaik adalah antum harus mengikuti jalannya para sahabat. Itu aja udah. Ya, maka jalannya para sahabat itu sudah sering saya sampaikan, ada 3. Apa yang bisa angkat tangan? Coba, kukuh. Jalannya para sahabat tuh ada 3. Ayo, dibuka catatan ngaji pulaunya. Aji. Yang pertama, berani mengorbankan waktu. Berani mengorbankan waktu. Yang kedua, mengorbankan harta. Yang ketiga, mengorbankan diri. Para sahabat tuh semuanya sudah dijamin masuk ke dalam surga. Ya. Jumlahnya para sahabat tuh banyak, ada berapa? 124.000 sahabat, dan semuanya sudah dijamin masuk ke dalam surga. Mana saja sahabat yang antum ikuti, pasti antum selamat. Dan para sahabat tuh punya pikir yang sama, punya gerak yang sama. Apa pikirnya sahabat? Apa geraknya sahabat? Pikirnya sahabat sebagaimana pikirnya Nabi. Geraknya sahabat sebagaimana geraknya Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan khitab untuk para sahabat, khairu ummat kuntum khairu ummat. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, kita dikatakan jadi umat terbaik itu bukan karena setiap tahun kita berangkat haji. Bukan setiap bulan kita 2 kali berangkat umroh seperti Ustadz Ghifari dan Ustadz Reza, bukan. Ya, bukan kita bangun pesantren seperti Haji Ridho, bukan. Tapi antum dikatakan umat terbaik oleh Allah karena antum pegang kerjanya sahabat. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inilah sunnah yang hari ini kita tinggalkan. Ustaz Reza sampaikan dalam Permata Kolbu, hari ini orang mengamalkan sunnah dengan menggunakan pakaian jubahnya. Hari ini orang mengamalkan sunnah dengan menggunakan sorban yang bertingkat-tingkat. Hari ini orang mengamalkan sunnah dengan dia menggunakan siwak, pergi kemana-mana dengan menggunakan siwak. Tapi banyak hari ini orang yang lupa dengan sunnah yang besar. Apa sunnah yang besar? Sunnah yang besar adalah memikirkan umat. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, tanda bukti cintanya seorang kepada seseorang adalah berpikir bagaimana orang itu selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Apa yang Nabi pikirkan ketika beliau ketika beliau menjelang wafatnya, bagaimana umatku? Apa yang beliau pikirkan ketika beliau nanti dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, bagaimana keadaan umatku? Apa yang beliau tanyakan kepada Allah ketika seluruh para anbiya sudah menempati singgasananya masing-masing, di mana umatku, bagaimana keadaannya? Coba, Nabi Muhammad masih memikirkan kita, bagaimana umatnya? Kenapa antum nggak memikirkan umat yang lain? Makanya kemarin saya sampaikan, di antara umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Arhamu ummati bi ummati Abi Bakrin. Orang yang paling sayang di kalangan umatku, ya, orang yang paling sayang di kalangan umatku kepada umatku adalah Abu Bakar. Itu kata para ulama sepakat. Kenapa Abu Bakar bisa dikatakan sebagai penyayang umat? Langsung Nabi mengatakan dalam hadis sahih, karena ketika Rasulullah datang kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu pikirkan? Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, aku memikirkan bagaimana Allah sangat hebat, menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Allah menciptakan bintang-bintang, Allah menciptakan bulan. Maka Rasulullah mengatakan, fikir kamu sangat mulia. Ketika Rasulullah datang ke sahabat yang lain, apa yang kamu pikirkan? Ya, aku pikirkan, ya Allah, kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Fikir kamu sangat mulia. Tapi ketika Rasulullah datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu pikirkan? Ya Rasulullah, yang aku pikirkan bagaimana seluruh umatmu semuanya masuk ke dalam surga. Pikir itu tuh yang sama Allah Subhanahu wa taala dipandang. Sehingga Nabi mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abi Bakrin. Orang dari kalangan umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Maka kita harus berpikir nih, dari terjemahan ayat ini, ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Dan Al-Qur'an itu menjelaskan bagaimana dakwahnya para anbiya. Yasin itu menjelaskan bagaimana dakwahnya siapa namanya? Seorang siapa? Habibun Najjar. Ya kan, Al-Quran menjelaskan bagaimana dakwahnya Nabi Musa. Al-Quran menjelaskan bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Al-Quran menjelaskan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan juga Al-Quran menjelaskan orang-orang yang gak ikut dengan mereka. Makanya Sayyidina Maulana Yusuf Al-Kandahlawi beliau mengatakan, di dunia ini cuma ada 2 jalan. Yang pertama, Tariqatur Rahman wa Tariqatus Syaitan. Yang pertama adalah jalannya Allah, jalan yang Allah ridhoi. Yang kedua, jalannya syaitan, jalannya hawa nafsu. Nah, kita mau ikut yang mana nih? Kalau kita mau ikut jalannya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita tempat yang baik. Di akhir kita akan mendapatkan tempat yang baik. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah dan orang yang bisa melawan hawa nafsunya, dia tinggalkan kesenangan-kesenangan sementaranya demi mendapatkan tempat yang Allah ridhai, ya, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man, ayatnya setelahnya apa? Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima. Dan mereka-mereka yang tidak mau mengikuti, yang melampaui batas dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan tempat di mana Allah murka kepadanya. Wal ya'udzubillah min zalik. Jadi jalan di dunia ini cuma ada 2. Kita mau pilih jalan mana nih? Jalannya para sahabat, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Atau jalannya Fir'aun, jalannya Qarun, jalannya Haman, jalannya Ubay bin Khalaf. Nah, kalau kita mengikuti jalan mereka semua, maka fa innal jahima hiyal ma'wa. Tempat kita adalah neraka jahanam. Wal ya'udzubillah min zalik. Maka kita harus buru-buru ambil keputusan, ya. Apalagi kita ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala
jadikan kita ini sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun nabi ini sudah tidak ada ini, alhamdulillah Allah masih jaga iman kita. Alhamdulillah Allah masih pelihara bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu orang-orang terdahulu ketika nabinya meninggalkan mereka semua hanya 40 hari saja. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam, maka Bani Israel hampir semuanya menyembah patung anak sapi. Jadi agama yang Nabi bawa ini akan terus berjalan sampai hari kiamat. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya, maka kita harus senantiasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan biasanya orang yang mengajak kepada kebaikan itu pasti akan ada ujian-ujiannya. Dan ujian itu adalah sunnatullah. Ya. Maka Nabi mengatakan inna asyaddal anbiya'i bala'an. Sesungguhnya nabi yang paling banyak mendapatkan kesusahan adalah aku, kata Rasulullah. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, kalau seumpama kesusahannya para nabi dijadikan satu dengan kesusahanku di Taif. Di Taif ya, bukan di Mekah, di Taif. Nabi mengatakan begitu dalam hadis Bukhari. Kalau seumpama seluruh kesusahannya para nabi dijadikan satu dan ditimbang dengan satu kesusahanku di Taif, sungguh kesusahan mereka nggak ada artinya, kata Rasulullah. Bagaimana Rasulullah di Taif, Masya Allah, dilempari batu, dicaci maki, dikatakan gila. Bukan hanya dilempari batu, ya, disiram dengan air kencing, disiram dengan air unta, kemudian dilempari dengan kotoran-kotoran unta. Tapi inilah ujian orang yang mau punya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berusaha untuk mengajak orang baik, yang pertama kali ujiannya pasti akan menimpa kepada kita adalah dari keluarga. Itu pasti. Ya. Coba siapa pertama kali yang tidak mau terima ajarannya Rasulullah SAW? Abu Jahal laknatullah alaih, sebagai pamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau menerima. Kamu nih Muhammad, apa yang kamu katakan ini? Kamu nih membohongi kami. Padahal Nabi itu terkenal dengan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Tapi ketika risalah kenabian datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengumpulkan orang-orang Mekah, dari suku Quraisy dikumpulkan, terus dikumpulkan dari suku-suku yang lain. Nabi bertanya, jika Muhammad mengatakan ada musuh di belakang bukit sana, apakah kalian percaya? Semua mengatakan percaya. Engkau adalah orang yang jujur, engkau adalah orang yang sangat amanah. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan kepada mereka semuanya, aku adalah seorang Rasul, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa risalah yang mulia, mengenalkan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka serentak orang-orang yang berkumpul di tempat itu mengatakan engkau adalah pendusta. Jadi kalau seumpama kita berdakwah, mengajak orang baik, ada yang nggak suka, wajar, sangat wajar. Ya, kalau kata para ulama itu, orang tuh kalau sudah mengerjakan dakwahnya dengan cara Nabi, kalau dia belum mendapatkan sesuai yang dialami oleh Rasulullah, maka sebagian orang mengatakan dakwahnya belum sampai kepada tingkatan langit, katanya. Maka wajar sekali. Abu Bakar ketika beliau menegakkan agama Islam, mendakwahkan agama kepada kaumnya, dihabisin. Ya kan? Abu Zar Al-Ghifari dipukul juga. Mus'ab bin Umair ketika diketahui oleh orang tuanya masuk Islam, diusir dari rumahnya. Masya Allah. Sumayyah radhiyallahu taala anha ketika beliau masuk Islam, ditusuk kemaluannya dengan tombak yang panas. Wali'auzubillah min dzalik. Itulah cobaan ketika kita mengamalkan atau kita menyampaikan risalah kenabian. Berat memang, tapi pahalanya besar. Ya, dalam riwayat dikatakan begini, auhallahu ila Musa, inna fi ummati Muhammad larijalan wa wadin yaqumuna ala kulli syarafin yunadu bisyahadati alla ilaha illallah
jazaa'uhum 'alayya ka jazaa'il anbiya. Kata Allah begini kepada Nabi Musa, ya Musa, nanti di kalangan umat Muhammad, coba kira-kira kita udah ada belum tuh? Belum. Di kalangan umat Muhammad, tapi Nabi Muhammad sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka dalam kitab Tambihul Ghafilin dikatakan di antara kemuliaan menjadi umat Nabi itu Allah sering sampaikan kemuliaan kita kepada nabi-nabi terdahulu. Nanti akan ada umat Nabi Muhammad itu, mereka satu kelompok yang berjalan dari satu bukit ke bukit yang lain, dari satu lorong ke lorong yang lain. Yunadu bi syahadati alla ilaha illallah. Mereka mengajak untuk taat kepada Allah. Tujuan mereka cuma satu, nggak bawa proposal, nggak ngetok-ngetok pintu bawa-bawa proposal. Ini pembangunan pesantren, nggak bawa-bawa gitu. Saya dulu pernah keluar 40 hari di Makassar, Pak. Ini cerita ya. 2010 saya keluar ke Makassar. Itu saya ke Pulau Selayar namanya. Nah, namanya santri-santri ya kan. Setelah lulus dari daurah itu pas jaula datang orang katanya, kita nggak nerima proposal katanya. Wah, masya Allah. Udah, pergi dari sini katanya. Enggak Pak, kita juga nggak minta proposal. Alhamdulillah kami satu rombongan dari santri Temboro sekarang lagi keluar 40 hari di Selayar ini. Selayar tuh dari Jeneponto ke pulau itu 1 hari lagi. Naik kapal, bukan naik kapal feri, naik kapal apa dongkrak apa? Tongkang gitu. Alhamdulillah barokah dakwah saya udah ke Selayar ya. Mudah-mudahan ada syafaat di Selayar nanti. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau kita nggak ikut dakwah di Kapuk aja. Benar. Kalau udah ikut dakwah ke Selayar, nanti kemana? Itu diusir. Padahal kita nggak bawa proposal. Tambah lagi, waktu itu keluar jalan kaki Pak. Waktu itu keluar jalan kaki 2011 ya, dari Kebonjeruk jalan usaha saya ke Jonggol. Dari Kebonjeruk bawa-bawa kompor jalan ke Jonggol. Kebayang nggak? Umur masih 18 tahun, masih 19 tahun lah itulah. Ya Allah, bawa-bawa kompor lewat Harmoni, aduh tuh, malu banget itu. Makanya kalau kata Maulana Ali, nanti pada hari kiamat para sahabat bangga, ya Rasulullah, ya Allah, lihat jantung saya ini sudah terbelah dimakan, kuping saya ini sudah nggak ada. Masya Allah, ini umat ini bangganya apa? Malu kita Pak. Di dunianya kita malu, tapi nanti di hadapan Allah wajah kita akan berseri-seri, bersinar nanti di hadapan Allah. 2011 ya kan, awal masa tahun 2000 itu Masya Allah, usia 19 tahun keluar jalan kaki ke Jonggol bawa kompor Pak. Belum ada kompor gas, kompor minyak, lewat Harmoni lagi, lewat Monas, jalan kaki. Orang itu kan pulang kerja ngapain, dulu masih ngejos saat pokoknya jalan kanan, jadi berbalik arah. Dasar ini karkun ya, Masya Allah. Tapi barokah alhamdulillah. Itu sampai Jonggol dapat 40 hari pertama, saya keluar 4 bulan jalan kaki. Dapat 40 hari pertama, alhamdulillah baik-baik saja. 40 hari kedua udah masuk ke hutan-hutan Jonggol tuh. Nah, ke situ kita bermalam, datang tiba-tiba, apa-apa nih, jamaah apa nih, ngotorin masjid aja katanya, sambil bawa golok gitu. Pokoknya keluar dari masjid ini. Nah, katanya orang-orang itu kiai. Pak Kiai izin bermalam aja. Enggak, saya kiainya di sini katanya. Orang-orang kalau bertanya fikih sama saya katanya. Enggak ada katanya orang-orang kayak gini. Wah, itu kayak gitu biasa. Ah, dulu kita mah zamannya para sahabat mah lebih parah lagi. Ya, kalau sekarang apalagi keluar sampai bengkel hati. Enggak mungkin Haji Ridho enggak bawa makan Indomaret itu. Iya, kalau dulu dilemparin batu, sekarang mah dilemparin roti. Rokok. La ilaha illallah. Nah, itu kesaksian ini, perbuatan kita ini sudah Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wahai Musa, nanti akan ada satu umat, mereka akan berkelompok, mereka berjalan, ngajak-ngajak orang sholat, ngajak-ngajak orang baik katanya. Nggak ada tujuan macam-macam, cuma ngajak orang, assalamualaikum, saya Haji Ridho, saya Ridho, alhamdulillah lagi keluar 3 hari di masjid sini.
boleh kalau nggak ada kesibukan ke sini Pak. Oh, itu Masya Allah itu. Ya kita jangan kalah sama sales Pak. Sales aja nggak malu dia nawarin barangnya. Masa kita nawarin agama malu? Bener nggak? Itu kita lagi makan kemarin di puncak, ada sales perempuan nawarin minuman tuh. Beli Pak, satu aja biar saya dapat poin. Udah kita beli 3, ada yang nggak beli 1. Ya, kalau masa kita ngajak orang sholat malu sih. Ya, maka kita ini mau bilang apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yunadu bi syahadati alla ilaha illallah. Mereka tuh tujuannya cuma satu, mengajak orang untuk taat kepada Allah. Kata Allah kepada Nabi Musa, ini hadis dhaif. Jazaohum alayya ka jazail anbiya. Hai Musa, pahala yang aku berikan kepada mereka sebagaimana pahala yang aku berikan kepada para nabi. Jadi kita ini beruntung sekali jadi umat Nabi. Walaupun kita nggak jadi Nabi, tapi pahala-pahala kita tuh sama seperti pahala-pahalanya para Nabi. Tapi jangan aku jadi Nabi juga nanti Ji. Takutnya gua aku jadi Nabi lagi loh. Ngantuk dengernya. Pahalanya aja sama, tapi tetap kedudukannya tingginya derajatnya para Nabi itu tetap punya kedudukan tinggi yang tidak akan pernah bisa ada yang menandingi derajatnya para Nabi. Ya, maka derajat setelah para nabi adalah orang alim, adalah orang yang punya ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman. Nah, orang beriman itu sudah punya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah akan mengangkat mereka yang beriman yang punya ilmu. Maka saya pesan banget, pokoknya apa-apa harus berdasar ilmu. Kembali ke pembahasan kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ini adalah jalannya para sahabat nih. Ya kan? Ini adalah jalannya para sahabat, memikirkan bagaimana setiap saudaranya bisa mengamalkan agama. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, malam yahtamma bi amril muslimina falaisa minna. Barang siapa yang tidak memikirkan saudara muslimnya dalam urusan agamanya, maka nanti pada hari kiamat bukan termasuk golonganku. Kalau kita tidak memikirkan saudara kita tentang agamanya, wal ya'udzubillah min zalik, antum nanti pada hari kiamat tidak diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya baginda Nabi. Paham nggak di sini? Mau nggak diakuin sama Nabi pada hari kiamat? Nggak mau kan? Tidak ada Nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi terdahulu akan mengatakan nafsi. Saya juga butuh dengan syafaat. Ya, bukan Nabi meninggalkan, tapi saya butuh dengan syafaat. Maka cara terbesar untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi, kita harus punya kerja sebagaimana kerjanya para Nabi. Ya, kita harus punya kerja sebagaimana kerjanya para sahabat. Itu loh, dua ayat itu tuh dengan kuntum khairu ummatin dengan wal takum minkum tuh cuma satu aja pembahasannya. Ya, cuma satu aja. Bagaimana setiap kita punya cara berpikir sebagaimana berpikirnya para sahabat. Nah, para sahabat itu pikiran cuma satu. Bagaimana setiap kita ini kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah ratusan tahun, mengajak manusia untuk taat. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai dibakar di dalam kobaran api, ya kan? Agar kita sebagai umat kenal kepada Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai beliau diusir dari tempatnya. Kenapa? Supaya umat kenal kepada Allah. Nabi Lut alaihissalatu wassalam, semua nabi punya kerja yang sama. Maka kita harus mengikuti kerjanya para nabi. Ya, yang harus kita pikirkan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang pertama kali adalah keluarga. Maka kata para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro adalah yu'addawu fi syariatillah. Kamu berikan pendidikan kepada mereka, pendidikan syariat. Jangan sampai kita punya anak sudah balik, nggak tahu rukun, nggak tahu niat mandi besar. Wal ya'udzubillah min zalik. Ya, nggak boleh kita.
punya anak perempuan, sudah keluar darah haid, tapi nggak tahu mandi jenabat. Nah, kita sebagai orang tua nih harus mengajarkan kepada mereka. Itu kalau kita belajar kitab Sulamun Taufik, itu ada hak orang tua kepada anak. Salah satunya adalah baiat dia ketika dia usia sudah balik. Kamu sudah balik, maka kamu harus tahu bagaimana cara mandi jenabat, ya kan? Tahu rukunnya mandi jenabat. Karena itu yang akan menjadikan sholat kita diterima atau tidak diterima. Coba hari ini kita udah pernah belum mendengarkan bacaan niat mandi jenabat anak kita? Coba. Siapa coba yang sudah pernah ngedengerin baca mandi jenabat anaknya, angkat tangan. Coba yang punya anak, yang sudah dewasa, yang sudah punya anak besar. Coba niat mandi jenabat bagaimana? Nawaitul ghusla akbar lillahi ta'ala. Cukup nawaitul ghusla fardhu lillahi ta'ala, ya. Atau enggak nawaitul ghusla rafal hadasil akbari an jami'il badani fardhu, kepanjang. Yang cukupnya nawaitul ghusla lillahi ta'ala. Ya, kita harus paham itu. Jangan sampai kita mengajak orang lain untuk baik, tapi di rumah kita belum baik. Maka yang pertama kali ku anfusakum wa ahlikum naro. Perbaiki dulu keluargamu tuh, perbaiki dulu. Jangan sampai kita keluar dulu tapi keluarga kita belum baik. Maka penting ya dari mulai sekarang mendidik anak itu. Ya, dari mulai sekarang. Bukan nanti ketika dewasa. Kalau sudah ketika dewasa susah. Ya. Kita harus kuat, kita harus jadi ayah yang kuat, yang hebat. Kita harus tahu bacaan-bacaan sholat mereka. Kita harus tahu bacaan-bacaan Al-Fatihah mereka. Jangan sampai kita membiarkan anak begitu aja, didiemin, dikasih handphone, jangan. Nanti antum akan menjadi orang tua yang menyesal selama-lamanya kalau kayak gitu. Ya. Mendingan kita capek sekarang daripada capeknya nanti, Pak. Kalau capek sekarang mungkin sampai umur usia 13 tahun aja. Tapi kalau capeknya nanti, selama-lamanya antum capek. Selama-lamanya nanti antum capek. Mendingan capek sekarang. Maka harus tegas. Ya. Kalau antum sayang sama istri antum, sampaikan. Kalau ibu sayang sama bapak, maka bapak pesen jangan keluar rumah tanpa menutup auratnya. Harus sampaikan begitu. Kalau kamu sayang sama bapak, sampaikan kepada anak, jangan sekali-kali keluar rumah dengan membuka aurat kamu. Jangan sampai antum nggak ngomongin itu. Kalau antum nggak ngomongin itu, maka antum dikatakan dayus. Dayus itu seorang laki-laki yang tidak cemburu kepada mahramnya, yang keluar rumah tidak menutup auratnya. Dan namanya itu tercatat dalam neraka jahanam. Ya, dayus. Para sahabat bertanya, "Manhum dayus ya Rasulullah?" Siapa yang dikatakan dayus ya Rasulullah? Mereka adalah laki-laki, ayah, kakek, siapapun pokoknya yang punya mahram perempuan kok ngediemin mahramnya keluar rumah tidak menutup auratnya. Hati-hati. Waliyauzubillah min zalik. Maka harus kita perbaiki itu. Didikan lewat pengajian, doakan, harus keras sedikit dalam urusan kayak gini. Syariat harus keras. Udahlah terserah Allah aja. Antum harus punya ikhtiar, ya kan? Jadi Allah tuh akan merubah satu kaum kalau kita berusaha. Makanya perintahnya Allah kepada Nabi, ya ayyuhal muddatsir qum wa rabbaka wa thiyabaka warrujza wa fahjur wala tamnun wa li rabbika fasbir. Hai orang yang berselimut, bangun, cari hidayah. Ya kan? Lu mau punya mobil tapi tidur aja lu. Ya enggak, ngimpi. Iya, ngimpi punya mobil.
Mending jadi gila, mobil. Ya kan? Ninja. Hati-hati. Nauzubillah min zalik. Bergerak, ada ikhtiar. Udahlah, aneh udah doa. Iya, antum doanya masih main-main. Harus ada keras sedikit, ya kan? Pokoknya bapak, kakek nggak mau tahu. Kamu harus menutup aurat. Nggak boleh kita diem anak kita, istri kita nggak boleh. Jangan sampai nanti di hadapan Allah dia akan menjadi musuh pertama kali. Padahal kita bareng-bareng di dunia, tidur bareng, ya kan, ngurus anak bareng-bareng, tapi di akhirat jadi musuh. Kan nggak mau kita kayak gitu. Iya. Jadi kadang-kadang musuh pertama kali di hadapan Allah ternyata bukan orang lain, teman tidur kita, istri kita. Waliya'udzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Doakan dia dengan sungguh-sungguh. Berikan dia pendidikan agama, ajak dia. Kalau ada taklim di Mastura itu ajak. Kalau ada kumpul-kumpul di tempatnya Haji Ridho itu diajak. Biar ada suasana. Penting, suasana baik itu sangat penting. Ya. Jadi kalau kita orang yang baik, kalau di suasana yang nggak baik, jadi nggak baik. Iya, ada orang nih, ya kan, dia baik, kumpul sama orang yang nggak sholat, mau sholat tuh malu. Duh, udah waktu sholat lagi ya. Duh, gimana ya? Malu dia. Kadang-kadang kita nggak punya, saking iman kita lemah itu. Ada tamu datang ke rumah pas azan. Tuh pengen ninggalin tamu buat sholat aja malu. Kalau nggak kita sholat, kita ajak gitu. Bener ya? Begitu nggak? Aduh, nggak enak sama tamu. Ngapain nggak enak, orang rumah lu? Jangan sampai rumah kita jadi bencana. Bukan baiti jannati, tapi baiti junnati. Rumahku adalah jurang nerakaku. Siapakah rumahnya yang jadi jurang itu? Mereka yang nggak mau taat dalam rumahnya. Istrinya nggak mau sholat, anaknya nggak mau sholat, tetangga-tetangganya nggak baik. Ya kan, ngomongin orang yang baik lagi, waliya'udzubillah min zalik. Nah ini loh, dari ayat itu kesimpulannya itu. Antum harus bergerak mengajak kebaikan pertama kepada keluarga antum. Jangan sampai keluarga antum, keluarga kita yang menjadi musuh pertama di hadapan Allah. Ya. Istri datang nanti ketika kita sudah pengen masuk ke dalam surga, keep dulu ya Allah, dia suami saya. Emang benar itu suami kamu? Iya, suami, itu saya. Kenapa dia orang yang pertama kali menghalangi masuk ke dalam surga? Akhirnya istrinya bilang, dulu waktu sholat subuh dia nggak mau bangunin saya. Iya. Coba di sini ada nggak yang pernah marah bangun sholat subuh istrinya masih tidur? Angkat tangan aja nggak apa-apa. Alhamdulillah, ngapun dia kan. Apalagi gara-gara nonton Korea. Nauzubillah min zalik. Ya, saya kemarin ketahuan, saya istri nonton film Korea. Apaan? Saya bilang lagi hamil nonton kayak gini, haram lagi nonton. Dimaafin binangnya, saya bilang haram nonton Korea udah. Saya capek, saya susah-susah tirakatin buat anak sampai pengen punya target hatam Quran 40, ya kan? Enak-enakan nonton Korea, nggak ada lagi nonton Korea, saya bilang haram. Nangis, ya Allah, jangan matiin Uma sebelum Abi ridho. Nah, kayak gitu, harus kita keras. Ya udah nggak apa-apa, jangan. Boleh ada mainan, tapi jangan sampai meninggalkan jangan sampai meninggalkan agama. Waktunya main ya main, waktunya main ya main. Jadi kayak gitu. Ya paham di sini insya Allah ya. Jangan terlalu membiarkan anak bermain sampai akhirnya dia lupa bacaan-bacaan sholat. Hari ini banyak orang yang melulus SD aja nggak bisa baca Quran. Ini nggak tahu nanti nih dari mulai besok ya pendaftarannya. Dari mulai besok pendaftaran sampai tanggal 18 kita tutup lagi ya di Ar-Ridho ini. Maka syarat pertamanya harus bisa baca Quran. Itu syarat pertamanya. Nanti Ustaz Evan nanti yang ngetes tuh. Nah, kalau nggak bisa baca Quran bagaimana mengaji yang lain dia? Lulus SD ngapain aja lu 6 tahun lu? Bapak lu kemana kalau nggak lu ngajarin Al-Quran lu? Waliya'udzubillah min zalik. Udah tua juga nggak bisa ngaji. Makanya Nabi mengatakan man balago min umrihi arba'ina sanatan walam yatajawaz khairuhu min syarifal yatabawa maq'adahu minan nar atau kama jaa fil hadis. Barang siapa sudah sampai usia 40 tahun
dan keburukannya masih mengalahkan kebaikannya, maka kata Nabi dalam hadis Bukhari, silahkan kamu cari tempat duduk dalam neraka jahanam. Di usia 40 tahun nggak bisa ngaji, kalau dia nggak mau taubat, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka kata Allah, masuk ke neraka ente cari tempat yang paling enak. Ada tempat yang enak di neraka. Mikir, paham? Kini udah usia berapa tahun kita ini? Kan kemarin saya sampaikan, salah satu 3 kelompok manusia, la yukallimuhumullahu, tidak diajak bicara oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, enggak dipandang oleh Allah, wala yuzakihim, enggak disucikan oleh Allah, walahum adzabun alim, akan mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya adalah syaihun jahil, adalah orang tua yang bodoh dalam urusan agama. Goblok dalam urusan agama. Hati-hati goblok dalam urusan agama. Jangan dikira dosa itu zina. Bukan cuman berbuat dosa itu bukan hanya zina. Kita nggak paham agama tuh udah dosa besar. Paham ya? Maka jangan sampai anak-anak kita jadi kayak kita. Kita udah usia tua, belum tahu ngaji. Rukun sholat nggak tahu. Penting ngaji itu penting. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikategorikan Nabi usia udah 40 nggak mau taubat. Waliyauzubillah min zalik. Nauzubillah. Nggak diajak ngobrol, nggak disucikan, nggak dipandang, dapat azab pedih lagi. Nauzubillah. Makanya beruntung bapak-bapak di sini yang sudah di usia 40 tahun mau ngaji. Ambil keputusan yang baik. Kalau udah usia 40 nggak usah neko-neko lagi. Nah, kalau masih neko-neko nanti mumet kepala masuk kubur nanti. Ya kan? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, man dakhala qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang berani masuk kubur tanpa adanya bekal, maka seperti orang menyeberangi lautan tanpa kapal, tenggelam. Berani-berani mati nggak punya amal, nggak usah mati dulu deh. Ya kan? Makanya beruntung sama Allah, kita ini bersyukur sama Allah dipanjangkan umur. Ya, kalau kata Ki Uzairon, di antara hikmahnya Allah masih panjangkan umur kita karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita karena amal kita belum sempurna. Disyukuri itu kita panjang umur ini. Ya. Jangan sampai kita berani kita mati nggak punya apa-apa. Waliyauzubillah min zalik. Ya. Ya man bidunya hustagol qad gharrahu tulul amal. Aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Ya man bidunya hustagol, hei orang yang sibuk dengan dunianya. Qad gharrahu tulul amal, antum tuh ditipu dengan angan-angan. Aw lam yazal fi ghaflatin, akan datang satu masa kepada antum hatta dana minhul ajal, apa yang kamu cari itu terpotong dengan ajal yang datang. Udah dikasih tahu sama Sayyidina Ali. Bahkan dalam ayat mengatakan, ya ayyuhal insanul gurur, hei manusia yang senantiasa tertipu, kata hari itu. Antum ngapain sibuk-sibuk, ya kan? Ya. Antum ngapain sibuk-sibuk? Ini loh, aku adalah hari. Wa inni amaluka syahid, kata hari. Aku adalah hari yang senantiasa mengetahui amal-amal kamu. Wa inni lam a'ud ila yaumil wa'id, dan hari aku, kata hari. Ini hari yang bilang nih, tidak akan pernah kembali sampai hari yang nanti akan dipastikan oleh Allah. Kalau sekarang hari Rabu, nggak mungkin kayak hari Rabu kemarin, Mbak. Maka hari tidak akan pernah kembali. Dengan kehidupan ini, silahkan kerja dunia, tapi jangan sampai meninggalkan agama. Udah. Nabi telah mengajarkan kepada kita, ya kan? Jadi agama itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengatur dunia, jangan sampai tertipu. Insyaallah ya, jangan sampai tertipu. Orang yang tertipu itu mereka orang-orang yang waliyauzubillah min zalik, nanti orang-orang yang celaka selama-lamanya. Ya, kalau kata Ki Uzairon, kita tuh hidup di dunia cuma 3 waktu, Pak. Ya. Yang pertama, waktu kita dilahirkan. Yang kedua, waktu yang hari ini kita jalani. Yang ketiga, waktu nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Waktu ketika kita dilahirkan, kita nggak akan mungkin kembali lagi, kembali kecil. Saya yakin di sini teman-teman yang belum bisa ngaji pasti nyesel sekarang.
Dulu kenapa gue mondoknya nggak sungguh-sungguh? Dulu kenapa, ya kan? Saya punya teman tak, namanya Ustadz Iqbal, orang Bandung. Dari mulai 2001 saya mondok tuh bareng-bareng, ya kan? Ngajinya bareng-bareng, ngafal Qurannya bareng-bareng, ngafal hadisnya bareng-bareng. Dia pindah ke Azan, lanjutin Qurannya, saya pindah ke Wardoy, selesai Quran saya, setak di juz 18. Akhirnya dia telepon, bro, gue udah hatam, itu nyeselnya sampai ke ubun-ubun. Ini masih di dunia nih, ya kan, bro, lo datang ya ke hataman gua. Saya datang waktu itu, alhamdulillah gua udah hatam 30 juz. Itu masih di dunia, udah nyesel kayak gitu. Bagaimana nanti dalam kubur tuh? Ngafal Quran bareng-bareng dulu di tahfidz Fajar, balap-balapan tuh. Wow, alhamdulillah saya sampai juz 18. Dia juga sampai juz 18. Kemudian dia pindah ke Azan, saya pindah ke Wardoyo Sukabumi. Start tuh di Wardoyo itu, nggak ngapal Quran lagi. Dapat kabar, wah hatam Quran, lu datang ya? Wah, itu masih di dunia udah kayak gitu tuh nyeselnya. Nyesel juga, kenapa saya nggak hatam Quran ini? Maka mudah-mudahan adanya Aridho, saya nanti mau melanjutkan Quran saya. Nah, sama Ustadz Gifari saya menghafal nanti, atau sama Ustadz Ansori. Insya Allah ya. Nah, waktu yang dulu nggak akan bisa kembali. Waktu yang sekarang ini menentukan waktu yang akan datang, Pak. Maka perbaiki amal, ya, perbaiki amal di waktu ini yang kita sekarang sedang berjalan, kita lalui ini. Jangan sampai kita terpeleset. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menjadikan waktunya untuk taat kepada Allah. Untuk taat. Kemudian yang ketiga, waktu perjumpaan kita dengan Allah, kematian. Mati itu cuma sekali. Jadi bagaimana kita harus jadi orang yang mati yang baik? Bagaimana Ustaz Riza itu? Perkataan siapa? Innamal mar'u hasanun ba'dah. Innamal mar'u haditsun ba'dahu. Fakun hadisan ba'dahu liman. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Orang itu akan menjadi cerita untuk orang setelahnya. Maka jadi ceritalah yang baik. Kan enak. Pak Rukimin matinya lagi sholat asar. Si Fulan ceritanya nggak enak banget kayak gitu tuh. Matinya lagi mancing, nggak enak banget ceritanya Mas Haji kayak gitu. Lagi mancing kecemplung lagi. Iya, nauzubillah min zalik, ya Allah. Jauh-jauhkan dari mati yang suul khotimah kayak gitu tuh. Maka di antara tanda agar mati husnul khotimah, mau nggak? Pengen nggak mati husnul khotimah? Sayyidina Hasan Al-Basri beliau mengatakan, al-baru liwalidayhi la yamna'u maitatassu. Orang yang khidmat kepada kedua orang tuanya maka tidak akan mati konyol. Ya, jadi kalau pengen matinya husnul khotimah, selagi masih ada orang tua kita khidmat. Insyaallah ya. Kalau masih ada orang tua ibu, khidmat sama ibunya. Masih ada orang tua bapak, khidmat sama bapaknya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan nggak? Silahkan. Ayo. Dua orang aja, dua orang. Ayo, udah jam 10. Hal indakum masalah wahidah. Ayo. Apa? Mana? Oh baik, Haji Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Ustaz, masalah saat ini kan ketika saya ambil dulu dakwah ini, memang risau yang Allah berikan kepada saya itu lebih ke risau saja. Risaunya sangat besar. Allah Akbar. Terutama kepada orang-orang terdekat saya. Saat ini memang banyak ajakan-ajakan untuk Berbuat baik. berbuat baik. Terutama saya punya karyawan banyak nih Ustaz. Di pabrik di Magelang juga saya punya ratusan karyawan. Di Jakarta pun juga seperti itu. Bukan saya merasa karyawan ini butuh saya, tidak. Cuma ini karyawan-karyawan saya ini paling tidak nanti di akhirat nanti menjadi tanggung jawab saya. Mereka yang akan menjadi pemberat saya di hisab nanti. Ya, betul. Ketika saya tidak berikan dakwah ke mereka, nasihat-nasihat ke mereka, saya tinggalkan mereka, teman-teman. Saya
takut ini saya punya karyawan ini. Kecuali saya nggak punya karyawan, saya los. Mau kemana aja saya los. Saya cuma takut ini karyawan saya menjadi nanti pemberat saya di mizan. Nanti. Makanya dari ada pada dakwah itu mungkin bisa berikan nasihat kepada saya. Bagaimana cara dakwah saya saat ini? Karena saya kadang-kadang pengen ikut 40 hari, pengen ikut 4 bulan. Tapi ini banyak karyawan yang ketika saya nanti di Papua, ya kan? Karyawan saya bagel-bagel semua nanti, aduh lah, saya selamat di Papua, saya nggak selamat di karyawan saya. Baik. Nah, itu yang saya pikirkan. Makanya ini keluarga saya, insya Allah sudah saya ibaratnya Pak, bahasanya oke lah, pendidikan di keluarga saya udah, istri udah taat, anak-anak udah ngaji sama ustadz-ustadznya. Ya saya keluarnya karyawan-karyawan saya, kadang saya ke Magelang, kadang saya ke Jakarta kan. Gimana Ustadz nasihat Ustadz? Baik. Pertama gini Mas Haji, ketika kita sudah ada risau kepada seseorang apalagi karyawan, itu sudah Allah pilih, berarti tanggung jawab kita sudah selesai. Ya, ketika kita sudah berpikir itu. Kemudian kalau kita lebih bergerak lagi untuk dakwah, kayak 40 hari itu niat yang luar biasa, kemudian 4 bulan, nanti Allah akan bangkitkan orang-orang yang akan menggantikan posisinya Mas Haji Ridho di kantor. Makanya saya pesen banget, Mas Ridho kalau memang mau keluar silahkan keluar. Yang penting taklim Masjid Al-Fatah jangan tinggal. Nah, insya Allah itu jangan khawatir. Dulu di zaman Rasulullah, Nabi mengatakan kosongkan Madinah, Madinah. Nabi khawatir nggak dengan orang-orang nanti harus takut, harus masuk murtad lagi, enggak. Tapi dengan kita berbuat baik lebih jauh lagi, mengorbankan agama dengan cara Nabi, insya Allah nanti Allah akan gantikan orang-orang yang akan bisa menguatkan teman-teman di kantor Mas Haji. Seperti itu. Makanya Allah Nabi Muhammad mengatakan aslih nafsak yuslih lakan nas. Perbaiki kita dulu nih, perbaiki kita nih. Dengan Allah kita hubungan nih. Allah, saya pengen 40 hari, aku titipkan ya Allah. Engkau yang punya, Engkau yang pemegang hati karyawan-karyawanku nih ya Allah, karyawan-karyawanku ya Allah. Maka saya titipkan kepada Engkau biar mereka baik-baik saja ya Allah. Nanti di 40 hari Mas Haji doa, ya Allah jaga iman karyawan-karyawan saya ya Allah. Seperti itu. Jangan khawatir. Kapan kita 40 hari kalau gitu? Lalu dulu. Insyaallah ya Mas Haji. Aman ya. Tapi jangan hanya sama karyawan. Pikir juga sama teman-teman sekitar ya, sama orang masjid. Itu Mas Haji Ridho tuh sering ngobrol sama saya. Ini risau sama. Jadi makanya kenapa ngangkat tema ini? Sebenarnya ini tema sebenarnya udah pernah kita bahas. Ini kali kedua ya. Kali kedua karena risau ini gimana teman-teman nih, karena ada banyak teman-teman ngaji Pro, semoga teman-teman ngaji Pro yang nggak bisa hadir sudah lama-lama bisa mendengar ini kita beruntung ya punya teman yang memikirkan kita mau duduk aja di sini tinggal ngaji, datang makan enak, kenapa harus susah lagi? Maka kita beruntung punya teman seperti Mas Haji Ridho. Mudah-mudahan beliau Allah jaga keistiqomahannya dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dan cita-citanya semua Allah Subhanahu wa taala terima ya. Cita-cita besarnya semua Allah Subhanahu wa taala kabulkan ya. Ada satu lagi cita-cita yang belum terwujud nih, menjadikan Mamas Devian dengan Mikolas menjadi Imam Masjidil Haram. Dan itu nggak ada mustahil buat Allah, asal husnuzon Mas Ridho, Mas Haji Ridho. Imam Syafi'i mengatakan husnuzon billah yasnaul mustahil. Berbaik sangka kepada Allah, yang mustahil jadi mungkin. Paham ya? Yang mustahil jadi maka harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ntar dulu Bang Noval dulu. Bang Noval mau nanya apa? Ya, pakai itu. Bukan nanya. Jadi Mau ngebenerin. Oh, Gimana Mas Noval? Udah gak usah pakai mic lah. Udah, langsung aja. Apa Bal? Udah hidup. Setelah bahas untuk keluar 40 hari
Cara meyakinkannya itu dalam hati gimana ya? Harus yakin lah, kayak antum mau nikah aja harus yakin. Minta doa sama Allah, ya, doa sama Allah. Kumpulnya sama Haji Ridho sama Amir Andi. Ya, bener ya, insya Allah ya. Udah doa sama Allah, kumpulnya sama orang soleh, kumpul sama orang-orang yang mau berangkat. Yakin nanti insya Allah. Amir Andi aman ya, Noval? Ini kenapa dia bilang nggak yakin ini? Antum mau nikah? Apa yang bikin antum nggak yakin? Bukan nggak yakin, tapi gimana ya? Biar lebih mantap gitu ya. Iya. Ya sama lah, biar lebih mantap sama aja. Kenapa? Ada keraguan apa? Apa coba? Itu aja sih tadi. Oh gitu, ya udah. Ngobrol sama Amir. Ya, itu biar Amir yang jawab. Sama Ustaz Reza Ya. juga boleh. Sama Ustaz Reza boleh. Antum nanti jadi admin sini loh. Ya, sama Ustaz Evan. Ya, insyaallah. Bagaimana Bang Haji Alvin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang lebih kerisauan saya sama Mas Haji itu terkait karyawan. Ya. Jadi emang walaupun emang karyawan saya nggak 100 gitu, cuman Tapi nanti akan menjadi 100 itu. amin ya Allah. Nggak, tapi benar yang kami rasakan, yang saya rasakan sebagai pemimpin itu emang sungguh berat ya. Contoh keseharian gitu, yang benar-benar kayak ya emang tanpa disadari kita melihat dan background mereka kan dari Macam-macam. Salah satunya yang Ustaz pernah mualafin ya. Nah itu kan tanggung jawab saya juga. Tapi emang benar-benar yang kalau dulu Rasul itu benar-benar dakwah, itu benar-benar bertahap, berproses segala macam, ya begitulah ya. Tapi mungkin kita nggak ada sebab apa-apanya gitu ya. sama Iya, Rasul. nggak ada banget. Cuman ini aja saya ngerasain Capek. ya kayak sampai saya beliin alarm jam, apa namanya, azan. Yaudah, ayo, gini kayak ngomong anak gitu, ayo. Habis duduk masih ayo, yuk, tinggalin, ayo, kayak gitu. Maksudnya, ya semoga dikasih kebesaran dan kesabaran. Amin. Tapi emang, ya itu, maksudnya nanti akan mau sampai kapan gitu? Apakah nanti kayak tadi kan Mas Ridho bilang apa tadi ada tinggalin aja nanti ada gitu. Dan saya belum bisa sampai nggak punya masjid yang harus bisa kayak beliau, enak banget bisa taklim. Kalau mau taklim di masjid kantor itu kayaknya harus menata lagi gitu ya, kan masjid orang segala macam. Nah, ya selain doa terus, tapi ada kiat-kiat apa gitu tadi yang menginginkan supaya istiqomah, supaya nggak bosen-bosen merangkul, supaya diberi kemudahan, doa terus, amal terus, segala macam itu Pak emang. Tapi yang jujur emang Capek ya? capek, berat, yang ada aja alasannya. Bentar Mas, makan tuh saya pernah benar-benar kecewa kadang-kadang. Ini benar ya, kalau lo nggak dapat proyek segala macam, ya Allah akan kutuk lo kasar nih kayak ibaratnya, ya lu gimana? Mau ini subuh aja tinggal, terus kadang-kadang bilang, saya inget yang iya ya udah ya nanti pelan-pelan kayak gitu. Tapi kan mau sampai kapan gitu? Untuk jangan sampai kayak harus ketegur dulu baru, padahal udah disadarin kalau lu tuh pengen punya anak, ada yang pengen punya istri, ada yang punya, udah mintanya sama Allah perbaiki salah tuh, udah terus. Tapi ya mungkin ada Kepahaman lagi. kepahaman ya, itu aja sih. Baik. Sebenarnya ya tadi kata Mas Haji Alvin, Bang Haji Alvin, sebenarnya dakwah kita ini dengan dakwah Nabi benar-benar gak ada apa-apanya. Jadi kalau seumpama kita rasa ada capek, wajar, manusia. Ya kan kata Nabi, likulli amalin syirrah summa fatrah. Faman kanat fatratuhu ilal bid'ah faqad dhalla wa man kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Jadi memang manusia tuh didesainnya sama Allah suka kayak capek, Bang Alvin, Bang Haji. Ya. Nah, tapi ketika capek itu kita masih terus berbuat baik, berarti kita mendapatkan petunjuk.
Tapi kalau seumpam pas lagi dalam keadaan capek, kita nggak mau banget ngajak mereka, kita salah. Jadi udah pokoknya kiblat kita ya Rasulullah. Nabi aja nggak pernah capek. Kalau Nabi capek ke tempatnya Abu Jahal, mungkin Nabi nggak ke tempatnya Abu Jahal tiap hari. Tapi lagi-lagi hidayah milik Allah. Jadi kiatnya buat Bang Haji Alvin pertama sabar, istiqomah. Terus langsung melihat pikir, oh Nabi aja nggak pernah capek nih, apa masa gue begini aja capek gitu kan? Nabi mah bener-bener sampai dilemparin batu segala macam. Terus doakan, ya. Saya udah doakan kau, doakan terus, ya kan? Sampai Allah katakan iya. Atau enggak, kalau seumpama kita berdoa belum terkabul, maka doa yang belum terkabul itu langsuronnaka walau ba'dahin, kata Nabi. Nanti doa itu akan bermanfaat untuk kamu ketika di mahsyar nanti. Mungkin kalau seumpama hari ini Bang Haji Alvin belum bisa, doanya belum terkutuk hatinya, lagi-lagi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sehebat apapun kita bicara, kalau Allah nggak kasih dia hidayah. Nabi itu udah paling keren ngomongannya, tapi Abu Jahal nggak dapat hidayah. Sayyidina Ikrimah ya, yang nggak didakwahi Nabi. Ikrimah hanya mendengar perkataan Nabi lewat dalam kamar. Ketika dia datang ke rumahnya Abu Jahal, ketika beliau datang ke rumahnya Abu Jahal, maka Ikrimah menyatakan Islam di hadapan para sahabat. Kenapa kamu masuk Islam? Katanya kamu dulu nggak masuk Islam. Bukan aku yang masuk Islam, tapi Islam masuk diri saya. Jadi gitu aja, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, faqulalahu qaulan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Berkata dengan lemah lembut. Ayo ajak terus, pokoknya nggak harus nunggu Bang Haji Alvin punya masjid kalau mau taklim. Maka harus bikin SOP setiap kapan pas karyawan hadir semua itu taklim. Ya, kalau Haji siapa yang orang Kuningan itu? Pak Haji Yogi itu sebelum buka toko ya, buka ininya, buka supermarketnya, beliau mengajak semua karyawannya untuk taklim, paling sedikit 3 hadis, baca Masya Allah la quwata illa billah 100 kali. Itu kita buat aja, nggak harus nunggu Bang Haji Alvin punya masjid kayak Haji Ridho, jangan, udah. Nah kalau Haji Ridho kan sekarang sudah Allah berikan fasilitas setiap asar dia harus ke sana. Nah, itu salah satu risaunya beliau supaya anak buahnya semuanya bisa mengamalkan agama secara sempurna. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Baik, pengumuman hari ini saya mau istighosah di masjid ini, di musola ini nanti jam 3 subuh. Teman-teman yang mau ikut silahkan ya. Nanti akan saya adakan lagi malam Jumat. Karena pondok ini sudah mau berlangsung. Jadi bantu saya dengan istighosah teman-teman di rumah. Biar teman-teman walaupun memang tidak bisa bersedekah secara fisik atau apa, paling tidak bantu. Yang saya butuhkan doa. Karena di antara pesan guru saya, Gus Job, beliau sampaikan, bangun pondok tuh bukan karena fisiknya, tapi rohani kamu harus kamu kuatin sama Allah. Jadi saya mengajak yang mau ikut istighosah malam ini dengan saya di sini. Kita sama-sama istighosah. Nanti malam Jumat kita istighosah lagi, malam Ahad kita istighosah. Terus nanti kalau sudah berjalan santri, saya terus akan istighosah di sini sampai Allah tolong kita. Ya, kita capek-capek sama agama, biar nanti Allah senangkan kita di dalam kubur. Insya Allah ya. Maka malam ini, kenapa saya buat malam ini? Pertama, ini adalah hari Rabu. Ya. Di dalam riwayat, di dalam asar dikatakan kebaikan tuh usahakan dibuatnya hari Rabu sama hari Ahad. Maka nanti penerimaan santri, mulai pembelajaran santri Ahad tanggal 21 ya. Tanggal 21. Itu santri-santri semua sudah hadir di sini, itu kita sudah mulai belajar. Kenapa? Dalam riwayat Allah menciptakan nur hari Ahad. Jadi biasanya kata para ulama, kebaikan yang dibuat hari Rabu dengan hari Ahad akan terus beristiqomah sampai yaumil kiamah. Insyaallah ya. Maka saya mengundang kepada para jamaah yang mau itikaf di sini silahkan, yang nggak jadi masalah, tapi bantu saya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai istighosah malam ini dengan lembaran komplit
bukan istighosah yang singkat, tapi nanti kita mulai dari istighosah yang komplit, dari mulai kita sholawat nariyah, al-fatihah kepada para guru-guru ya, mulai malam ini insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah semua selesaikan semua hajat-hajat kita, Allah kabulkan semua keinginan-keinginan kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على محمد. أستغفر الله 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 لي وللمؤمنين والمؤمنات. 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 يا حي يا قيوم يا قيوم يا حي 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 يا قيوم يا رحمن يا رحيم 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 يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم
ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون bareng-bareng waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هاء الرحمة وميم الملك ودار الدوام اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعلها يا الله فداء لنا ولهم من النار نورا لنا ولهم في القبور وزواجنا ولهم على الصراط zawajana walahum ala sirat ya Allah selamatkan kami di sirat nanti ya Allah selamatkan kami di sirat nanti ya Allah wa zawajana walahum ala sirat wa amalana walahum yaumal fazail akbar ya Allah selamatkan kami dengan amal kami di mizan nanti ya Allah di hari pembangkitan nanti ya Allah ya Allah Tuhan kami ampuni dosa-dosa kami ya Allah dosa kami yang lalu yang sekarang ya Allah dosa kami yang zahir maupun yang batin ya Allah ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah dosa-dosa teman-teman kami ya Allah dosa teman seperjuangan kami ya Allah ya Tuhan kami dosa kedua orang tua kami ya Allah ampuni dosa mereka semua ya Allah dosa kakek nenek kami ya Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah dosa ibu bapak kami ya Allah ya Allah pandanglah kebaikan ibu bapak kami ya Allah rahmati mereka ya Allah sebagaimana Engkau merahmati ibu ya Allah ya Allah jagalah kedua orang tua kami ya Allah sebagaimana Engkau menjaga ya ayahnya para nabi ya Allah ya Allah ya Tuhan kami satukan hati kami dalam majelis yang mulia ini ya Allah ya Tuhan kami punya hajat besar ya Allah kami ingin menjadikan tempat ini menjadi tempat yang barokah ya Allah. Ada santri-santrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti belajar di tempat ini ya Allah. Maka jadikanlah tempat yang mulia ini sebagaimana Madinah Munawwarah ya Allah. Jadikanlah pondok Ar-Ridha ini sebagaimana Madinah Munawwarah ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan dari pondok ini keluar anak-anak generasi Rabbani ya Allah. Sebagaimana generasinya para sahabat ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan dari tempat yang mulia ini keluar Allah terimalah teman-teman kami yang mondok nanti ya Allah. Jaga mereka ya Allah, jaga keikhlasan orang tuanya ya Allah. Kuatkan hati orang tuanya ya Allah. Kuatkan juga kami sebagai pengajarnya ya Allah. Ya Allah, beban kami berat ya Allah. Beban kami berat ya Allah. Ya Allah, Kau berikan amanah kepada kami santri-santrinya Nabi ya Allah. Itu bukan santri-santrinya kami ya Allah, tapi itu adalah santri-santrinya Rasulullah SAW. Ya Allah, mudah-mudahan dengan hadirnya pondok Ar-Ridha nanti ya Allah, Rasulullah tersenyum kepada kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan hadirnya anak-anak nanti yang hadir belajar di sini ya Allah, Engkau ridha kepada kami ya Allah.
Kami tidak minta apa-apa ya Allah, yang kami minta hanya ridho-Mu ya Allah. Kami minta hanya rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah santri-santri kami nanti ya Allah. Terimalah orang tuanya juga ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, mudah-mudahan dengan hadirnya mereka-mereka yang belajar ilmu agama ya Allah, Engkau ridha kepada kami, Rasulullah tersenyum kepada kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah hati kami sebagai pengajar ya Allah, satukan hati kami sebagai pengajar nanti ya Allah. Jadikan tempat yang mulia ini ya Allah keluar hidayah ke seluruh alam ya Allah. Jadikanlah Ma'had Ar-Ridha ini ya Allah sebagai pencetak generasi-generasi Quran ya Allah. Keluar darinya penghafal-penghafal Quran, keluar darinya alim ulama yang Kau terima ya Allah. Ya Allah Tuhan kami hanya mampu memberikan fasilitas ini ya Allah, tapi jaga mereka ya Allah. Kami titipkan iman mereka kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami titipkan juga iman anak-anak kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ilmu mereka ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami ya Allah. Ya Allah, rindu kami dengan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, rindu kami dengan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, keberkahan mereka datangkanlah kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami ini bukan siapa-siapa ya Allah, kalau bukan karena guru barokahnya guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam rindu untuk guru kami Kiai Uzairon Taifur Abdillah ya Allah. Inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika ya Allah. Bihabibikal Mustafa khususun syekhinal kiram Kiai Uzairon Taifur Abdillah ya Allah. Hafidh alaina min barakatihi. Ya Allah, berikan keberkahan beliau kepada kami ya Allah. Duduknya saya di sini ya Allah karena berkahnya beliau. Ya Allah, bisa bicaranya saya hari ini ya Allah karena berkahnya beliau ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami dengan guru-guru kami ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan guru kami ya Allah. Kami rindu dengan Kiai Uzairon ya Allah. Sudah lama beliau tidak hadir dalam mimpi saya ya Allah. Ya, karena dosa saya yang sebanyak saya buat ya Allah. Ya Allah, sudah lama ya beliau tidak memberikan nasihatnya kepada saya dalam mimpi saya ya Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya nanti santri-santri ya Allah, beliau bimbing saya di sini ya Allah. Ya Allah, terimalah istighosah kami ya Allah, terimalah ngaji kami ya Allah. Ya Allah, terimalah orang-orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami telah bersusah payah mendidik kami dengan pendidikan ya Allah. Ya Allah, mereka tidak tidur malam ya Allah. Mereka tidak bisa makan karena tangisan kami ya Allah. Ya Allah, kami pandanglah kebaikan ibu kami ya Allah. Ganti kesakitan dengan surgamu ya Allah. Ganti kesakitan ketika melahirkan kami dengan surgamu ya Allah. Ya Allah, dengan di bulan yang mulia ini ya Allah, telah Kau hadirkan Nabi yang mulia ya Allah. Berkahi kami dalam majlis yang mulia ini dengan bulan yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, kami enggak pantas memandang wajah Nabi, tapi kami rindu dengannya. Mata kami tidak bisa memandang wajah Rasulullah ya Allah, kami paham. Karena banyaknya dosa dari mata kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah mata kami dari azab kubur ya Allah. Selamatkan kami mata kami. Selamatkan mulut kami ya Allah dari siksa nanti ya Allah. Ya Allah, hati kami masih rusak ya Allah. Hati kami masih suka ghibah ya Allah. Masih suka tohmat ya Allah. Masih suka dengki ya Allah. Masih suka hasad kepada teman kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, titip salam rindu kami untuk guru-guru kami yang ada di Pakistan ya Allah. Titip salam rindu kami untuk guru-guru kami yang ada di India ya Allah. Titip salam rindu kami untuk para masyarakat dakwah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih Kau telah pilih kami dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Kami ini siapa ya Allah? Hamba yang banyak dosa ya Allah. Tapi terima kasih ya Allah, Engkau pilih kami. Engkau pilih kami dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Orang-orang yang Kau pilih dulu adalah para nabi ya Allah. Orang-orang yang hatinya suci ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah pilih kami dalam usaha Nabi-Mu walaupun kami masih main-main ya Allah. Ya Allah, sekali minta jangan Kau cabut ya Allah keridhaan Kau pada kami ya Allah. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dari usaha Nabi-Mu ini ya Allah. Ya, jangan Kau cabut ya Allah kerisauan kami dari dalam diri kami ya Allah.
Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, kami serahkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Ilaikal mustaka wa antal musta'an. Kami adukan semua ya Allah keluhan-keluhan kami kepada Engkau ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik penolong kami ya Allah. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka ya Allah wa antal musta'an. Engkau penolong kami ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong kami, bimbing kami nanti ya Allah. Ya Allah, tolong kami, bimbing kami nanti ya Allah agar berjalannya Pondok Ar-Ridha yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Pondok Ar-Ridha ini mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna, ighfir lana wa liwalidayna wa li ummahatina. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ibu kami. Ighfir lana wa liwalidayna wa li ummahatina wa abaina. Ya Allah, ayah kami juga maafkan ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah yang tidak ada ayahnya di sini. Semoga mendapatkan kenikmatan kubur. Yang sudah tidak ada ibunya di majelis yang mulia ini ya Allah, kami berikan semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami untuk orang tua kami ya Allah. Itu yang hanya kami mampu ya Allah. Ighfir lana wa liwalidayna ya Allah. Ighfir lana wa liwalidayna wa li ummahatina wa abaina. Jaga kesehatan kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah, agar mereka melihat kami dalam keadaan sukses ya Allah. Dunianya sukses, akhiratnya sukses ya Allah. Ighfir lana wa liwalidayna wa li ummahatina. Ampuni dosa ibu kami. Wa li abaina. Ampuni dosa bapak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ya.